Novita, latar belakangnya boleh? Boleh Bu Rizka. Selamat malam Bu Rizka. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Novita Dila. Saya asli kelahiran dari Prabu Mulih, daerahnya Sumatera Selatan. Tapi begitu lulus SMA, saya merantau ke Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Timur. Di situ saya 14 tahun. Setelah itu saya kembali ke Pulau Jawa hingga hari ini saya ada di Kota Sumedang. Di Gitu, kota Rizka. saya tertarik di 14 tahun merantau ini. Kebetulan saya tuh dari lahir sampai sekarang gitu nggak pernah namanya merantau. Jadi saya penasaran cerita dengan merantau. Boleh diceritain Bu Novita pengalamannya merantau 14 tahun? Iya. Waktu itu saya sempat sekolah ya, akademi 1 tahun, kemudian saya kerja. Tapi ketika memutuskan untuk menikah, saya berhenti kerja. Kemudian saya ikut suami saya pindah ke sebuah desa yang mendekati tempat kerjanya, yaitu di Muara Badak, Kaltim waktu itu. Setahun saya di sana, kemudian saya pindah lagi ke Samarinda. Tadinya di Samarinda, sekarang balik lagi ke Samarinda. Nah, di situ waktu itu suami saya itu di-hire, diangkat jadi karyawan permanen, Bu Rizka. Oh, jadi karyawan. Ya, nah waktu itu banyak kemudahan lah ya, namanya juga karyawan permanen. Tawaran-tawaran banyak sekali, Bu Rizka, waktu itu. Termasuk fasilitas kredit rumah, ya, kemudian kredit tanpa agunan, kartu kredit dengan limit yang besar, Bu Rizka. Yang paling ini lagi, kalau kita lagi butuh uang, tinggal telepon, besok cair. Wah, mantap ya, kayak angin surga. Langsung cair ya. Benar. Nah, setelah itu berjalan, itu kita nggak sadarin ya, ternyata ini kan hutang ya, Bu Rizka. Hutang yang harus kita bayar gitu. Gaji tiap bulan nih, gajian nih terima, senang lihat angkanya gitu. Tapi ternyata bagi buat bayar utang sana, bayar utang sini, bayar sini-sini, ternyata habislah gitu. Tersisa sedikit yang harus cukup buat makan 1 bulan. Oh, Itu Bu gitu. Rizka. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Ya, setiap saya mulai kehabisan uang, sebentar lagi mau gajian, kehabisan uang, mepet gitu, cari pinjaman lagi gitu. Akhirnya kan numpuk nih, gali lubang, tutup lubang gitu. Dan ini terjadinya bertahun-tahun. Sampai saya sadar setelah melihat suami saya mulai kok kayak nggak semangat kerja, saya bilang gitu kan. Terus kami juga jadi gampang emosian gitu. Saya mikir, ya Allah ini pasti gara-gara ini deh. Pikiran ya, karena banyak hutang tadi, Bu Rizka. Kalau dipikir-pikir, saya ini kan beruntung ya, Bu Rizka. Suami kerja di perusahaan yang bagus. Semua gajinya full dikasih ke saya. Tapi kok sayanya kayak gini? Saya mulai menyesali diri. Kenapa sih saya nggak bisa jaga kepercayaan suami saya? Kenapa saya nggak bisa kelola keuangan dengan baik? Nah, di situ saya mulai sadar, akhirnya suatu malam saya ngomong nih empat mata sama suami saya minta maaf serius banget, Pap, saya bilang, tolong maafin saya belum bisa jadi istri yang baik, saya nggak bisa kelola keuangan dengan baik. Kalau seandainya ini membuat kamu merasa saya bukan istri yang baik, saya siap ditinggalkan. Saya bilang gitu. Segitu ya Bu Novita ya. Waktu itu saya merasa gagal, Bu Rizka. Tapi alhamdulillah waktu itu suami saya orang yang baik ya. Beliau pengertian dan beliau bilang kepada saya, udahlah mah, ini kesalahan kita berdua. Kalau bukan karena izin saya juga kita nggak mungkin seperti ini, katanya gitu. Terus kita harus gimana nih? Saya bilang gitu, masa harus begini? Sementara anak-anak kita nanti gimana gitu? Mau sekolah gimana? Kita ini kan perantau, orang tua kita jauh.
Kita mau minta tolong sama siapa? Saya bilang gitu. Terus apa Kemudian itu? Mau kita ya akhirnya kami mengambil keputusan untuk jual rumah, Bu Rizka. jual rumah yang waktu itu ditempati berarti, Ya, saya jual rumah yang waktu itu baru lunas. yang baru lunas. Baru Terus, lunas. terus Di Samarinda waktu itu, lalu saya pas jual rumah itu, ya Allah, saya bilang ini mudah-mudahan ini jalan satu-satunya buat mudah-mudahan ini jalannya yang terbaik yang saya pilih, saya bilang untuk menebus semua kesalahan saya akan kembalikan semua yang hilang, saya bilang itu. dengan menjual rumah itu lunas nggak Bu utangnya? Belum semua. Berarti banyak ya utangnya. Ya, belum semua dan akhirnya saya pindah ya, ngontrak lah di sebuah ruko. Yang saya lihat tuh cuma anak-anak saya, Bu Rizka. Mereka masih kecil. Kami sudah kehilangan rumah satu-satunya, sedangkan kami jauh dari keluarga. Sekarang kami ngontrak di sebuah ruko dan coba untuk buka sebuah rumah makan kecil. Tapi ternyata gagal juga, Bu Rizka. Tutup berarti. Iya, tutup. Itu berlangsung 1 tahun dan tutup. Sedih, kecewa, malu, Bu Rizka. Rasanya kalau ketemu teman-teman tuh rasanya saya nggak sanggup. Pengen sembunyi aja. Gitu. Terus gimana Bu cara ngatasin itu semua Bu? Akhirnya untuk saya memperbaiki semuanya, mengembalikan kepercayaan diri saya juga lagi gitu. Kami memutuskan untuk pindah ke Jawa Barat. Tepatnya di Kota Lembang, Bandung. Di sana saya mulai belajar bisnis, Bu Rizka. Saya jualan palu gada secara online. Sambil kami terus juga berpindah-pindah. Pernah juga saya dicepu waktu itu. Kemudian akhirnya kami pindah ke Sumedang. Mungkin mertua saya kasihan ya, lihat, waduh, anak saya ini kok pindah sana, pindah sini. Udahlah, kalian tempatin aja rumah papa di Sumedang. Jadi rumah papa itu kosong, jadi kami tempatin lah di situ. Jadi kami numpang di rumah mertua gitu. Nah, disinilah saya jadi orang baru yang benar-benar gak tahu apa-apa, Bu Rizka. Gak bisa bahasa Sunda gitu, gak ngerti gitu. Iya, kalau diajak ngobrol itu orang lain cekikikan ya saya cuma bisa bengong aja gitu kan, saya gak ngerti. Akhirnya saya memilih berdiam diri aja lah di kamar sambil main Facebook waktu itu. Main Facebook, masih tuh jualan palu gada juga. Terus itu selama berapa lama Bu jualan palu gada? Masih terus sampai sampai masih saya lakukan terus. Kemudian sampai suatu hari saya itu di inbox sama sahabat SMP saya. Beliau menawarkan saya untuk beli nano spray. Oh, Belum langsung mau sih, ya. ya. Tapi saya lihat gitu tiap hari status beliau tentang nano spray, beliau selfie gitu, BBM di statusnya gitu kan. Wah, akhirnya saya mikir gini, wah nano spray ini kan alami ya, isinya cuma air saja. Belinya juga cuma sekali, terus bisa dipakai rame-rame gitu kan, sekeluarga. Apalagi saya yang punya anak-anak yang ABG, ya udahlah, saya nggak perlu cekokin mereka dengan berbagai krem. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Akhirnya saya menyerahkan diri juga lah sama si upline saya ini. Waktu itu, Bu Rizka, saya cuma pengen punya, walaupun kondisi keuangan waktu itu masih minus, ya itulah tadi saya pikir hemat lah, beli aja lah gitu kan. Itu juga uangnya hasil nabung dari apa ya, keuntungan-keuntungan saya di jualan palu gada. Oh, jadi tetap, konsisten di palu gada ya. Ya,
Ya Jualan waktu itu masih jualan palu gada gitu kan. Mungkin ada yang nggak tahu apa sih palu gada. Apa lu mau, gua ada gitu kan. Jadi orang mau cari apa aja saya carikan Bu Rizka. Mau tas, sepatu, kacamata ada semua itu. Saya carikan, kalaupun saya nggak jual, saya carikan ke supplier lain gitu. suka dukanya apa sih Bu, jualan palu gada ini? Sukanya banyak juga sih, banyak teman ya, sesama all shop ya. Jadi dapat teman-teman baru juga, dapat duit juga ya. Kalau dukanya lumayan Bu Rizka. Mulai dari gambar yang nggak barangnya nggak sesuai gambar ya, dikomplain karena barangnya cacat, terus orang begitu terima barang minta kembaliin duit, aduh rasanya gimana, padahal untung kan nggak seberapa Bu Rizka, iya kan? Tapi ya tetap saya jalanin aja sambil saya cari bisnis-bisnis lain gitu. Termasuk MLM nih, hampir semua MLM saya ikutin. Tuh. Wow. Iya. Iya. Tapi tapi ya itu kok hampir semua MLM yang saya ikuti sistemnya itu tutup poin Bu Rizka. Jadi apa ya? Saya itu kalau sudah jualan nih tanggung lah istilahnya jualannya. Karena nggak tutup poin, ya nggak dapat bonus. Jadi kecewa gitu Bu Rizka. Saya kecewa, jadi akhirnya males lah jalanin MLM lagi. Kemudian satu lagi nih, saya coba ikutan bisnis investasi waktu itu. Nah, Gimana ini antara lucu dan sedih deh. tuh? Iya, jadi katanya invest 10 juta, Mbak Opi katanya. Dapat royalti 1 juta per bulan gitu. Wow. Eh, tapi nanti kalau suatu hari pengen ambil yang 10 juta tadi, ada tetap utuh. Wah, tertarik dong saya. Lumayan kan ya, dapat duit 1 juta tiap bulan, saya bilang waktu itu. Kemudian 1 bulan berikutnya, si ownernya saya lihat di TV ketangkep polisi. Investasi bodong. Iya, investasi bodong ternyata. Jadi uang saya tuh ambles deh 10 juta. Padahal Bu Rizka, ada yang lucu nih. Uangnya itu modalnya ngutang lagi. Aduh, nggak kapok-kapok ya. Makin numpuk ya. Iya, jadi ya akhirnya saya mikir keras ya gimana caranya mau bayar utang 10 juta ini. Karena buntu, udah bingung harus gimana lagi, akhirnya saya ya buat pengakuan dosa lagi dah suami. Nah, waktu itu suami saya sempat marah dan beliau bilang gini, udahlah katanya, nggak usah bisnis-bisnis lagi, gagal mulu katanya gitu. Udahlah, cukup aku yang cari uang, kamu urus anak aja lah di rumah katanya gitu. Ya itu, tapi tapi saya nggak langsung mau dong, Bu Rizka. Tetap ya. Iya, karena saya kan tadinya sudah bertekad tuh mau bantu keuangan dan mengembalikan yang sudah hilang, ya kan? Jadi ya saya tetap jalanin diam-diam, bandel. Nah itu. Tapi itu nggak berlangsung lama kok, Bu Rizka. Mungkin suami saya tuh memperhatikan juga ya, diam-diam ya. Akhirnya beliau kan lihat tuh semangat saya, oh kok gigih banget, semangat gitu. Akhirnya beliau kasih izin, oke lah katanya, silakan kamu mau bisnis apa aja terserah, tapi jangan ngeluh ya, katanya gitu. Jangan apa? Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Iya, ya benar, saya nggak, oke siap, kata. Karena semangat tadi ya udahlah, pokoknya nggak akan ngeluh, saya bilang itu. Benar, saya nggak ngeluh waktu itu. Tapi kalau sekarang saya udah suka ngeluh-ngeluh lah, tapi ngeluh yang beda, Bu Rizka. Iya. Ya. Ya, waktu itu saya masih jalanin Palu Gada. Wah, ini waktu jalanin Palu Gada, begadang, ngurus orderan, Bu Rizka. Untungnya nggak seberapa sih. Paling sibuk itu kalau mau lebaran. Oh iya. Waduh, Ingin jempol ini nggak pernah lepas dari HP, Bu Rizka. Ada yang order kue, ada order baju, sarimbit, tas, sepatu, sampai dekorasi rumah pun ada.
Karena Malum ya. Ibu-ibu kan ya, heboh kalau mau lebaran. Itu. Nah, singkat cerita nih, beberapa bulan setelah beli Nano, Bu Rizka, saya lihat tuh upline saya berangkat ke Hong Kong dari bisnis MCI. Kaget lah saya. Kok dia bisa ya berangkat ke Hong Kong dari MCI? Kan bedanya cuma sebulan nih. Dia join MCI waktu itu, sebulan kemudian saya yang join. nggak lama berarti jaraknya ya. Iya, nggak lama jaraknya, tapi kok bisa gitu saya bilang gitu kan. Terus Nah, kemudian saya tanya gitu kan, kok bisa sih? Saya bilang, wah iya dong katanya, di sini ada bisnisnya katanya. Makanya jalanin bisnisnya gitu. Emang gimana bisnisnya? MLM ya? Males kalau MLM saya bilang gitu kan. Apa yang saya bilang gini, beda katanya. Ini nih beda sama MLM yang sering kita ikutin. Karena dia sama juga dulu pernah ikut MLM itu yang terakhir saya ikutin. Beda katanya gitu. Yang ini tuh langsung cair bonusnya. Pagi input, siang cair. Siang input, sore cair katanya. Sore input, besoknya cair lagi katanya. Waduh, saya bilang enak banget ya. Akhirnya saya mulai tertarik, Bu Rizka. Dan saya ingin coba jalanin MCI gitu. Saya pikir gini, MCI ini kan bonusnya gede ya kan? Bisa buat bantu keuangan, termasuk bisa beresin hutang-hutang saya nih, saya bilang gitu. Ya, sembari dapat uang, saya juga dapat ngetrip, ya kan? pengen Nah, ya. iya, jadi dapat dua-duanya, Bu Rizka. Nah, karena salah satu impian saya itu kan jalan-jalan ke luar negeri. Saking saya pengennya ke luar negeri, Bu Rizka. Dulu waktu kecil tuh saya sering ngumpulin apa itu namanya? Bungkus permen karet tuh Bu Rizka yang harus dikumpulin huruf-hurufnya itu sampai lengkap ya kan? Itu saya sampai punya 2 kresek Bu Rizka, tapi ada satu huruf yang nggak ketemu sampai sekarang. Itu kayaknya memang nggak ada Bu Novi. Makanya, waduh saya bilang. Terus undian-undian lain juga saya ikut Bu Rizka. Karena pengen jalan-jalannya ya. Iya, saking pengennya jalan-jalan. Terus saya pikir gini, kalau di MCI kan nggak perlu diundi-undi gitu ya. Kalau saya sampai ke targetnya, saya bisa langsung jalan-jalan gitu. Wah enak nih, saya mau MCI aja, segitu kan. Terus saya jalanin tuh. Tapi masih jalanin palu gada, Bu Rizka. Karena saya nggak mau rugi. Saya takut gini, kalau saya jalanin MCI nanti gimana dong konsumen saya, gimana dong. Saya bilang itu, udahlah saya jalanin aja gitu kan. Nah, waktu itu saya bingung karena nggak punya kenalan di sini. Saya pikir gimana nih saya jalanin MCI ini. Terus saya mikir gini, oh iya, saya jalanin kayak saya jualan all shop aja. Palu Gada ini saya jualan all shop lewat sosmed. Jadi waktu itu setiap orang yang bikin status lewat beranda saya, wah itu langsung saya inbox. Oh ini Langsung saya inbox. ada wajah ketika lalu berarti ya Bu Novita Ya, ya. itu di kamar aja Bu Rizka. Kantornya di kamar. Iya, Kamar. benar-benar di kamar. Yang bicara itu bukan mulut saya, tapi jempol. Iya, itu waduh, itu memori daun kelor deh. Terus Terus itu saya komen di status orang yang bagus-bagus, Bu Rizka, ya kan? Memang perlukan kita untuk sebelum jual produk itu kan jual diri kita dulu, ya kan? Bikin orang lain senang dulu sama kita. Terus saya juga suka like gitu. Apa sih namanya? Bom like. Bom like. Nah, itu kalau misalnya bikin status jualan gitu, saya juga selfie gitu ya, testimoni pribadi, status itu terus sehari itu bisa 10 kali lah minimal saya bikin status. termasuk foto ini ya. Ini mungkin dulu buat DP zaman BBM. Iya, betul. Banyak yang penasaran itu apa katanya gitu kan.
Jadi apa? Terus tapi saya penasaran nih ada tantangannya nggak sih ketika jalanin kayak gitu kayak di kamar aja gitu kayak apa ya Bu Novita? Ya, kalau tantangan itu wah banyak Bu Rizka. Mm-mm. Ditolak itu, waduh, sudah makanan sehari-hari. Sering ditolak. Kalau saya chat dibaca doang, nggak dibales, aduh, sering banget. Diremehin juga sering gitu. Terus ada juga yang bilang saya sirik lah gitu kan. Banyak Puriska. Terus status saya di komen kasar itu saya cuek aja sih. Saya jalan terus, yang ada di pikiran saya waktu itu yang penting saya bisa keluar negeri, titik, saya bilang gitu. Saya nggak pernah bales dengan status yang nyindir-nyindir atau apa. Saya pikir gini, oke mereka sekarang nggak setuju dengan apa yang kita jual, ya. Tapi bisa saja kalau melihat kita selalu konsisten, suatu hari dia akan beli ke kita, gitu. Itu intinya sih ya. Ya saya berharap suatu hari dia akan join ke saya, walaupun sekarang belum, gitu kan. Terus kalau kalau misalnya ini nih apa keinginan saya untuk tembus ke luar negeri itu juga kuat. Saya pikir gini, kalau misalnya saya jalan-jalan ke luar negeri, Ya. terus yang mau beli produk ke saya juga yakin dong. Wah, ini yang jualan MCI ini kan orangnya udah pernah ke luar negeri katanya gitu. Bonus juga makin besar, keuangan makin stabil kan. Itu udah ada di bayang-bayang saya. Terus Dan ini nggak beneran beneran ke luar negeri nggak nih? alhamdulillah waktu itu karena saya jalanin, Ya. saya berhasil tembus trip waktu itu ke Vietnam. Dan waktu itu pertama kalinya saya ketemu sama upline saya Wah, yang sudah 15 tahun nggak ketemu. seru banget pasti ya. Iya, ya itu. 3 tahun saya jalanin MCI sambil palu gada itu. Mm-mm. Wah, saya selalu tembus, Bu Rizka. Dan Keren. selalu berangkat. Walaupun nggak pernah bawa tim, yang penting saya bisa keliling dunia waktu itu. Saya mikirnya gitu kan. Bahkan saya pernah kasih loh satu tiket ke suami saya waktu itu supaya beliau berangkat ke Taiwan waktu itu. Oh, jadi tiketnya buat Iya, suami. iya, saya kasih satu tiket, beliau berangkat ke Taiwan. Awalnya sih nggak mau ya, saya bujuk-bujuk, akhirnya mau juga. Nah, dan ternyata di sana beliau eh, ada pengalaman ya yang istimewa. Beliau di sana ketemu lah sama top leader 001-nya MCI dan duduknya sebangku di bis. Bangku. Iya, Sebab. Pak Yohanes waktu itu. Wah, rezeki, Rizka. Itu rezeki pulang dari Taiwan itu suami saya sering nyeritain Pak Yo. Sering Hmm. ceritain, suami saya mengakui ya kalau MCI itu benar-benar MLM yang keren banget katanya gitu. Terus suami saya buktiin sendiri kan bahwa berangkat trip itu penting gitu. Nah, itu bisa jadi bagian dari pekerjaan ini kata dia. Nah, beliau mendukung saya, Bu Rizka. Akhirnya beliau mendukung saya supaya saya selalu berangkat kalau tembus trip. Tuh. Ya. Keren. Kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop, saya masih tembus satu tiket, Bu Rizka. Dan belum ada satupun first achiever sampai saya sadar. Karena itu ya kalau tadi saya dengar dari cerita Bu Novita kan memang cita-citanya pengen ke luar negeri, pengen keliling dunia gitu kan. Ya Ya, betul. yang penting tembus walaupun cuman satu tiket. Eh, makin penasaran nih ini. Terus apakah seperti itu terus Bu? Tembus sendiri terus gitu? Enggak, Bu Rizka. Suatu hari nih ya, leader saya mengajak saya VIP di Prabu Mulih waktu itu. Wah, lumayan lah, saya bilang bisa mudik nih saya, gitu kan. Kebetulan udah lama nggak mudik. Kemudian leader saya ini ketemu sama mama saya di sana. Ngobrol lah mereka, ya kan. Waktu itu leader saya nanya ke mama saya gini, Mah, mama punya impian nggak?
impian mama yang paling terbesar, yang benar-benar mama impikan selama ini itu apa? Katanya. Yang belum terwujud itu apa? Nah di situ Bu Rizka. Ketika saya lihat, wah ini lo gaya kayaknya ada sesuatu nih yang mau diomongin, saya bilang gitu kan. Dengan mata yang berkaca-kaca waktu itu, kemudian dengan bibir yang bergetar, mama saya tuh bilang gini, mama pengen umroh. Mama pengen Umroh. Cukup 3 kata itu saja yang membuat saya tertampar, Bu Rizka. Saya benar-benar tertampar kiri kanan. Ya Allah, kemana aja sih saya selama ini? Kenapa saya cuma sibuk sama impian saya saja? Saya lupa sama impian orang tua saya. Mungkin selama ini mama saya bisa aja kalau mau berangkat umroh. Tapi beliau kesampingkan itu demi untuk anak-anaknya. ini ya Bu Novita, foto waktu Iya, ketemu sama mama dan mama Bu Novita sebenarnya nggak tahu mama pengen apa gitu kan. Akhirnya ya, ditanya. Jawabannya di luar apa? eh, iya, kita kaget saya jadi ikut terusnya kalau udah ngomongin orang tua gitu. iya. Terus gimana Bu Novita lanjutannya? Selanjutnya saya apa ya, kata-kata itu tuh terus terngiang, Bu Rizka. Terngiang terus di telinga saya seperti kayak ada ngikutin gitu pokoknya. Sampai saya pulang ke Sumedang. Hmm, Ketika saya pulang, itu terus aja ngikutin saya kata-kata itu sampai terbawa mimpi. Nah, di mimpi itu, Bu Rizka, saya mimpi kasih mama saya kado. Kadonya yaitu baju putih. Nah, baju di putih. situ saya nangis sejadi-jadinya. Nangis di dalam mimpi itu, Bu Rizka. Nangis sejadi-jadinya sampai akhirnya saya kebangun. Ya Allah, apa ini pertanda ya? Saya bilang. Apakah ini pertanda kalau saya bisa wujudkan mimpi mama saya? Habis itu saya telepon mama saya langsung. Mama, doain Opi, Ma. Opi mau umrohin mama. Doain supaya bisnis Opi lancar. Doain, Ma. Mama waktu dengar niat baik itu langsung nangis. Dan mama bilang, ya Allah, nak, kamu mau umrohin mama? Iya, Ma. Mama doain, Pi. Mama doain supaya kamu lancar, bisnismu lancar, supaya kamu bisa umrohin mama. Mama gitu. Saya mewek. Impian impian orang tua dan akhirnya kita tahu ya walaupun tidak ada kata terlambat gitu. Iya, Bu Rizka. Akhirnya saya mikir gini, saya lihat lagi bisnis MCI ini kan ada reward umrohnya ya, saya bilang gitu. Wah, kayaknya saya harus fokus nih di sini. Saya bilang gitu. Kemudian saya sempat juga lihat status orang ya, status Facebooknya. Dia bilang gini, apapun bisnismu, kalau kamu fokus, kamu pasti berhasil. Nah, ini nyantel banget di otak saya, Bu Rizka. Terima kasih buat yang bikin status ya, statusnya indah sekali dan benar-benar bermanfaat buat saya. Akhirnya saya pilih fokus. Karena saya merasa ini simple banget, mudah, bisa dijalankan di mana saja, kapan saja, bahkan oleh mama seperti saya ini. Apalagi tuh bonusnya gede, Bu Rizka. Ya kan? Modalnya relatif kecil. Saya nggak butuh karyawan, saya nggak perlu sewa toko, nggak perlu dijagain dari pagi sampai malam. Ya, oke lah saya bilang, saya yakin ini kendaraan paling tepat untuk saya wujudkan mimpi-mimpi saya. Gitu, Puriska. Akhirnya fokus memilih satu bisnis
dan meninggalkan bisnis sebelumnya ya, yang tadi bisnis palu gada. Em, apa sih yang Bu Novita lakukan setelah oke, yes, aku mau fokus di MCI aja gitu. Apa Bu? Pasti berbeda ya, pasti berbeda dengan yang 3 tahun sebelumnya. Boleh diceritain Benar, ya, seperti benar apa? Bu Rizka. Saya mulai berani keluar dari zona nyaman. Yang tadinya saya hanya di kamar aja, saya cobalah turun gunung Bu Rizka. Kayak pendekar itu ya, turun gunung. Saya coba datengin jenderal-jenderal di luar kota nih. Pelan-pelan saya sisihkan sebagian bonus-bonus saya di MCI untuk biaya transport saya keliling dunia. Dari MCI kembali ke MCI Ya, gitu. betul. Kemudian saya minta izin juga ke suami, beliau kasih izin, dan ini merupakan bentuk support yang luar biasa buat saya, Bu Rizka. Kemudian waktu itu saya pertama kali ke Jombang. Waktu itu ke Jombang, saya coba, gimana nih ke Jombang? Kayak naik kereta aja deh. Jadi dari Sumedang tempat saya naik motor ke stasiun Cirebon. Sampai di Cirebon, saya taruh tuh motornya di stasiun. Terus saya naik kereta api ke Jombang waktu itu. Saya Hmm, temui member saya di sana. Nah ini ini, turun gunung. ya itu tim Jombang. Wow. Terus kemana lagi, Bu? Setelah ke Gimana? setelah ke Jombang, Wah, saya di sana disambut baik, Bu Rizka. Padahal tadinya saya belum pernah ketemu sama member saya satu ini. hanya kenalan di online berarti Iya, sebelumnya. betul. Baru Alhamdulillah, saya temui, beliau makin semangat gitu, Bu Rizka. Terus di promo itu, waktu itu dia berhasil dan trip dan bawa satu first achiever dari Aceh, Bu Rizka. wow, keren. Selanjutnya ya saya keliling lagi nih. Saya ke Samarinda, ke Muara Badak ya. Terus saya ke Prabu Mulih, ke Aceh juga, Lampung, Tanjung Raja, Muara Bungo. Ya, Benar-benar keliling Indonesia ya, nggak iya cuman bener. Jawa loh. Kan Bu Novita ini kan tinggal di Jawa kan. Ini nggak cuman Jawa yang dikunjungin, tapi udah lintas benua, Iya, lintas pulau. jadi bukan cuma keliling dunia, tapi keliling Indonesia. Ya Bener-bener. kan? Di Terus sini saya rasakan luar biasanya, Bu Rizka. Saya seperti ketemu keluarga baru. Mereka benar-benar nyambut saya dengan baik. Gitu. Bu Novita, kalau udah keliling gini ya, kita nyamperin tim. Padahal ini kan jaraknya nggak dekat kan, jauh-jauh. Bahkan tadi Bu Novita bilang sampai Aceh, sampai Lampung gitu. Emang ini ada efeknya nggak? Efeknya tuh kayak apa sih Bu ketika kita nemuin langsung gitu? Padahal kan bisa kan, cuma kalau zaman dulu ya BBM via WA, video call gitu. Tapi ini nggak, Ibu Novita milih untuk ngunjungin. Nah, efeknya apa sih Bu Novita? Efeknya itu saya baru sadar ya, setelah kita temui langsung, kita ngobrol, saling gali impian, itu tuh akan lebih mudah menggerakkan mereka untuk mewujudkan mimpinya dengan cepat, Bu Rizka. Mungkin bisa sih lewat online, tapi beda rasanya. Hmm. Alhamdulillah itu semua dimudahkan. Akhirnya saya bisa tembus 5 tiket, pada saat itu 5 tiket, dan bawa 5 first achiever sekaligus. Wow, yang bertahun-tahun tadi Bu Novita cerita hanya satu tiket, yang penting berangkat sendiri kan atau suami gitu. Ini ketika memang mengubah, oke fokus, terus nyamperin tim ke banyak kota, hasilnya langsung mantep. 5 tiket plus 5, 5 first achiever. wah Terus mantep. alhamdulillahnya lagi, Mama jadi berangkat umroh dari MCI. Alhamdulillah ini ya foto mama. Ya. Nah, selanjutnya, wah ini Mama nih, ya bener. Oh, akhirnya nih berangkat lewat MCI ya? MCI, benar. Tapi emang nggak bareng ya, karena waktu itu saya pergunakan berapa tiketnya untuk menemani first achiever Bu Rizka. Karena pertama kan ya, jadi waktu itu Mama berangkat sendiri dulu. Nah, selanjutnya sejak saya tembus 5 tiket itu,
saya di promo-promo berikutnya selalu tembus lebih dari 5 tiket. Gede Nah, banget hasilnya ya. dan Ini alhamdulillahnya akhirnya papa juga bisa umroh ditemenin sama adik saya. wah, nggak cuma Eh, ah, ternyata papa dan adik adik juga. juga Ya, seharusnya kami juga sekeluarga berangkat ya tahun lalu ya. Cuman pandemi jadi ditunda dulu. ya. Insya Allah kita akan segera berangkat ya setelah pandemi. Betul. Nah, wah makin penasaran ya. Tadi nyamperin tim, terus apalagi Bu Novita yang dilakuin? Yang saya lakukan berikutnya yaitu terus belajar, Bu Rizka. Saya upgrade diri. Caranya seperti Saya saya ikutin aja. Kalau ada pengumuman di itu VSN ada kelas-kelas yang diselenggarakan sama MCI sama VSN, saya pasti ikut. Walaupun berbayar saya nggak peduli gitu. Saya ikut aja. Toh saya dapat bonus lumayan banyak nih dari MCI. Kenapa saya nggak pakai untuk upgrade diri saya? ya benar. Iya, saya mau memantaskan diri, ya kan? Masa sih leader nggak bisa apa-apa kan lucu. Jadi ya saya harus memantaskan diri. Dan ini alhamdulillah benar-benar berdampak buat diri saya pribadi dan juga tim saya, Bu Rizka. Beda banget ternyata memang ada pengaruhnya ya ikut kelas Benar. yang berbayar gitu. Iya, saya yang awalnya nggak berani ngomong di depan orang banyak ya, akhirnya berani jadi pembicara di VIP, meeting Zoom dan lain-lain. Sekarang malah ketagihan. Padahal dulu, waduh, kalau disuruh maju, jangankan suara yang keluar, kaki ini aja udah gemeteran, Bu Rizka. Nggak bisa saya ngomong di depan orang banyak. Dan Gitu. sekarang terbukti ya malam ini lancar kayak jalan tol ya. Yang di Bener. mall sekarang Iya. beda banget. Dan ternyata cara saya ini juga diduplikasi sama tim saya. Oh, iya ya. Mereka tuh jadi rajin meeting group, Hmm, eh, ke ini di timnya mereka masing-masing, Bu Rizka. Bikin pertemuan gitu kan. Ketika tembus mereka selalu berangkat. Itu selalu. untuk pembuktian katanya. Hmm. Ya karena mereka selalu lihat kan, saya selalu berangkat. Setiap tembus trip saya selalu berangkat. Jadi ngikut gitu kan, duplikasi ya. Terus mereka juga rajin upgrade lewat kelas-kelas yang berbayar yang diselenggarakan MCI, VSN gitu, mereka ikut gitu. Kalau kalau saya bilang ikut ya ikut, duplikasi. Jadi MCI itu benar-benar merubah pribadi yang kita tuh jadi lebih baik, Bu Rizka. Benar-benar. Itu yang sangat terjadi di saya dan jaringan saya, dan saya bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari keluarga besar MCI ini. Benar. Oh, Bu Novita satu lagi nih saya ingat cerita yang tadi kan Ibu bilang ketika pindah ke Sumedang ini kan Ibu yang tadi nggak bahasanya berbeda, nggak bisa bersosialisasi gitu. Setelah benar-benar Ibu Novita memutuskan untuk selain nggak cuman online tapi juga offline, ada nggak pengaruh di kota yang tempat Ibu tinggal ini? Atau mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan ke kita gitu karena ini ya sekarang mau nggak mau langsung terjun secara offline gitu Bu Novita. Ya, Mm-mm. itu ada Bu Rizka. Ya, Jadi ternyata ya kehidupan yang lebih baik itu tidak terjadi di tim saya yang join lama aja. Tapi saya juga punya tim-tim baru di ya. Sumedang dan Majalengka, Bu Rizka. Karena tempat saya ini berbatasan dengan Sumedang dan Majalengka. Oh, di antara. Tapi masuk Sumedang. Gitu. Oh, iya ya. Bahkan saya nggak bisa bayangin, Bu Rizka, bahwa orang yang dulunya membantu menyelesaikan kerjaan saya di rumah, Ya. beliau itu kan teman saya ngobrol waktu itu waktu saya belum punya teman gitu ya. Kalau beliau nyetrika, saya balas-balas chat sambil ngobrol sama beliau gitu kan. Eh, Lama-lama beliau penasaran nih, pengen beli produk MCI buat ibunya gitu kan. Hmm. Setelah merasakan manfaatnya, beliau cerita sendiri tanpa saya suruh-suruh, cerita ke orang-orang di sekitar rumah saya gitu. Alhasil Bu Rizka,
hampir satu kampung itu sudah join MCI di bawah jaringan beliau. Wow, orang yang dulu kerja sama Ibu Novita, ya, akhirnya ikut menjalankan bisnis ini dan sukses, ya. Benar, Gak cuma dia sendiri gitu, tapi membawa benar. teman-teman. Beliau tembus trip, Bu Rizka. Sudah 2 kali tembus trip, kemudian bawa First Achiever. Luar biasa. Oh, ini fotonya. Ya, ini tim Tim Sumedang dan Majalengka. mantap Mm-mm. ya. Ketika kita tidak cuman diri sendiri yang kualitas hidupnya berubah gitu ya, ketika kita menghargai Benar. yang dulu kerja di rumah, sekarang menjadi bagian dari tim bisnis kita, itu pasti Iya. bahagia banget ya Bu, bangga gitu ya rasanya ya. Luar biasa, bahagianya luar biasa, Bu Rizka. Jadi saya bisa meyakinkan bisnis ini bisa membuktikan bahwa latar belakang apapun bisa gitu. Jadi nggak pilih-pilih. Nggak, MCI ini mudah, simpel gitu. Nggak ribet lah gitu. Bahkan orang yang paling sederhana pun bisa menjalani bisnis ini. dan sudah terbukti ya. Benar, gitu. Lanjut nih, saya penasaran ke pencapaian. Pencapaian yang tadi di awal saya bilang satu persatu impian terwujud. Artinya pencapaian di sini yang sudah Ibu Novita dapatkan dari bisnis MCI ini apa aja ya Bu Novi ya? Alhamdulillah bebas hutang dulu dong ya. Yang terpenting ya. Yang terpenting, karena itu tujuan utama saya. Harus menebus kesalahan saya di masa lalu dan mengembalikan semua yang hilang. Ya, Hmm, terima kasih buat Pak suami yang sudah support full buat saya. Terus bonus, Bu Rizka, bonus puluhan juta masuk rekening tiap bulan. tiap Nah, bulan tiap hari di total lah ya. puluhan Juta. juta. Ya. Ya Allah. Terus rumah mertua yang dulu kami tumpangin, sekarang kami beli, kami renov, terus isinya diganti dengan yang baru semua. Itu juga dari MCI. Dari MCI. Ya. Apalagi Bu Novita? Mobil impian, Briska. Mobil impian. Wah ini yang menarik ya. Mobil impian. Oh ada gambarnya. Boleh nggak nyebutin merek nih? Oh di sini disebutin. Fortuner. Masya Allah. Rumah tangga bisa melunasi hutangnya, ya kan tadi bisa mendapatkan bonus puluhan dan bisa membeli mobil impian. Seneng banget pasti ya Bu ya. Alhamdulillah senang banget, Bu Rizka. Terus apa lagi Bu? Eh, itu keliling dunia dong dari MCI. Ya Iya, kan? ke jalan-jalan gratis. Akhirnya Bisa ngajak anak-anak, bisa ngajak suami, ya kan? Alhamdulillah. Jadi bisa keliling dunia. Ya. Ada lagi, Bu Rizka. Di saat pandemi ini kan banyak yang kena dampaknya ya, benar kan? Tapi yang saya bersyukurnya lagi, kami justru bisa beli tanah di sebelah rumah itu dari bonus MCI. Tanahnya itu saya bangunlah sebuah kantor stokis tuh. kantornya nggak main-main. Ini di sebelah rumah. Iya, di sebelah rumah. Bangun. Tempel. Jadi kalau ke kantor cuman cukup 5 langkah dari rumah. Kantor Iya, kantornya kalau saya lihat ini udah kayak Geraha MCI Sumedang gitu ya Bu ya. Mewahan di pinggir jalan kan tadi. iya di pinggir jalan. Wow, luar biasa bisa tetap mempunyai tambahan dari rumah. Dan ini saya lihat di atasnya ada bangunan juga Bu, Bu Novita. Itu di atasnya saya buat kamar impian Bu Rizka, pengen punya kamar kayak hotel. Mungkin efek sering keliling dunia dari hotel satu ke hotel lain, akhirnya Bu Novita pengen kamar dengan rasa hotel gitu.
Iya, Dan udah jadi, Bu? udah dong. Wah, mantap. Heeh. Luar biasa. Terus Ya, yang paling membahagiakan lagi itu sebenarnya ya sekarang ini tim berkembang pesat, Bu Rizka. Jauh di luar prediksi saya. Dan kebahagiaan yang paling besar buat saya itu ya adalah bukan cuma pencapaian pribadi, Bu Rizka, benar. tapi lebih dari itu. Pertumbuhan tim, leader-leader yang sangat mandiri, ya kan? Kemudian jaringan yang tim saya di jaringan saya itu satu persatu impiannya bisa tercapai, Bu Rizka. Wah, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Iya. Kalau untuk yang pencapaian di MCI mungkin cash reward gimana, Bu? Kalau cash reward, alhamdulillah 3 kali Bu Rizka 50 jutanya. Doainlah 500 juta. Amin. Ya, beda banget ya setelah memutuskan fokus benar-benar cuman MCI yang dipikirin, yang dilakuin langsung dul dul Iya, ya kalau istilah orang Jawa, langsung borongan cash reward lebih mudah didapatkan. Dan di tim juga gitu, Bu. benar. Kayak gitu juga Bu Rizka. Yang merasakan hal yang sama. Benar. Wah, sampai speechless ya. Karena sangat berbeda ketika dulu impiannya cuman sekedar untuk diri sendiri dan sekarang impiannya dimulai dari yang tadi mamah gitu ya. Impian orang tua kita, apalagi kita yang masih punya orang tua. Dan itu merubah semuanya. Hasilnya pun juga berubah, sangat berbeda dari yang 3 tahun yang tadi Bu Novita bilang cuman tembus. Tembus sih tembus, tapi tembus buat diri sendiri gitu. Iya. Bu Novita mungkin ada pesan untuk yang hadir malam ini ya, member MCI yang maaf nih ya, mungkin masih kayak Ibu Novita dulu. Jalan ini bisnis MCI tapi masih sambil palu gada gitu Bu Novita. Dan untuk yang masih ragu gitu sama ini beneran nggak sih bisnis MCI? Beneran. Pandemi ke omsetnya naik tadi seperti Bu Novita bilang. Ada pesan nggak buat kita yang hadir malam ini Bu Novita? Ada Bu Rizka. Buat teman-teman yang sudah join, Ya, pesannya nih ada berapa nih? A, beranilah bermimpi besar. inilah bermimpi. Konsisten, dan lihatlah keajaiban-keajaiban yang terjadi itu di luar prediksi kita, di luar nalar kita, hingga kamu akan takjub dan sangat bersyukur saat mimpi itu terwujud. Yes, Terus, satu lagi, ya. muliakan orang tua dan mertua. Mereka, doa-doa mereka itu sangat mujarab lah buat kita, anak-anaknya. Terus satu lagi, fokus di satu bisnis aja. Maka kalau kita fokus nih ya, hati kita, tenaga kita, ide kita, apapun yang kita pikirkan itu akan tercurah di satu itu aja. Kalau Benar. sudah begitu, hasilnya pasti maksimal. Dan satu lagi, sukseskan lebih banyak tim kita. Karena sukses kita adalah mensukseskan orang lain. Sukseskan orang lain. Untuk yang belum join, Ya, saya sudah membuktikan, ya kan? Sudah beberapa bisnis saya jalanin, termasuk MLM, investasi bodong tadi. Udah banyak yang saya jalani, dan yang saya rasakan, MCI itu yang paling mudah dan paling sederhana, dan paling banyak bonusnya. iya Bu. MCI itu telah merubah kehidupan saya, baik secara finansial maupun kepribadian saya. Jadi jangan ragu, MCI is the best. Pokoknya. Yes, wah luar biasa sekali sharingnya Ibu Novita, mengajarkan banyak hal, banyak sekali insight yang saya dapatkan dan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini pasti ya merubah mindset gitu yang mungkin masih palu gada, wah pengen nggak sukses cepet? Ya udah berarti harus fokus di satu saja, MCI aja, karena ini bisa mempercepat kesuksesan kita gitu ya. Dan tadi pesan dari Ibu Novita, muliakan orang tua dan mertua. Wah, ini nancep banget. Kita sudah membuktikan sendiri. Ketika memang fokus kita membahagiakan orang-orang tercinta,
maka hasilnya pun berbeda. Jadi jangan tunggu sampai ada penyesalan, jangan sampai ada. Selama terutama yang masih punya orang tua, masih punya mertua, masih sehat, bahagiakan mereka segera, tanpa tapi, tanpa nanti gitu ya. Terima kasih banyak banget apa yang